Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, khususnya siswa-siswi Purnama 1 Jakarta. Salam sejahtera bagi kalian semua. Hari ini khususnya kelas 10 OTKP bertemu kembali dengan Bu Neneng ya. Kita melanjutkan mapel Bu Neneng korespondensi, sudah masuk KD 3.4. Apa nak? Penanganan komunikasi telepon dalam apa? Bahasa Inggris. Ini sudah minggu kedua ya materinya. Baik, kemarin sudah ibu memberi tugas ya, alhamdulillah anak-anak ibu responnya baik sekali, sudah masuk ya. Ini memang kelompok ya nak ya, jadi satu kelompok ibu lihat ada 4 siswa, ada yang 3, ada yang 5, nggak apa-apa. Namanya juga sebenarnya ibu sih membatasin hanya 3 orang, tapi ibu masih kasih kelonggaran, nggak masalah, yang penting ada niat mengerjakan tugas. Ini adalah salah satu contoh PowerPoint hasil kerja teman-teman kamu, bisa dilihat namanya siapa, anggota kelompoknya, Erianti, Koirunisa, Yosi ya, Ferry ya ketua kelas kamu, Ilham, Maulana dan Sintania. Nah ini hasilnya ibu coba paparkan hari ini, ibu lihat cukup bagus ya. Memang ibu sudah bilang ya kemarin ya, cari template atau PowerPoint yang menarik ya. Nah, hasilnya alhamdulillah sesuai keinginan ibu. Teman yang lain juga, siswa yang lain juga ibu lihat bagus-bagus sih. Tapi ibu lihat kelompok Ferry ini materinya lebih banyak mencakup ya, maksudnya lebih banyak materi yang dibahas. Kalau yang lain ibu lihat sudah bagus pula, tapi masih adalah sedikit kurang ya. Selamat untuk kelompok Ferry ini, Ferry Setiawan, yang tepat waktu juga ya kalau ngirim tugas tuh. Ibu senang ya dengan anak-anak yang respon dengan tugas ya nak ya. Masih berarti 27 siswa kelas 10 OTKP, berarti 21, berarti 6 anak tidak mengerjakan tugas. Silakan kalian nanti menikmati hasilnya saat kamu mengambil rapot ya, mengambil rapot PTS ya, mid semester. Apalagi kamu dalam keseharian AHL itu kamu males, nggak pernah ngikut video pembelajaran ibu, sudah rugi nggak dapat ilmu pula, nilai kamu jelek, nanti jangan apa ya, pada sudah mepet baru ngenaik-naik minta nilai sama ibu ya, karena ibu paling males banget remedial, benar-benar, karena ibu dari seharian aja ibu sebenarnya udah bisa nilai siapa yang rajin, yang tepat waktu, karena akan beda nilainya yang rajin sama yang selalu telat-telat. Kalau sekali 2 kali nggak masalah ibu maklumin. Tapi ibu tetap memaklumi walaupun masih ada juga yang lebih telat lagi. Nggak masalah. Yang penting kamu mau belajar, mau mengerjakan tugas. Oke anak-anak, kita mulai ya. Ibu akan menjabarkan tentang pertama nih kelompoknya Ferry ini today's topic ya. Maksudnya topik hari ini ya. Ini apa nih? Satu pertama yang akan dibicarakan etika penanganan. Ibu sekali-kali mau dong nanti ya dengan PowerPoint yang kamu buat, kamu seperti ibu nih divideokan, kamu menjelaskan PPT yang kamu buat sendiri. Nah dengan cara kamu lah, walaupun kamu berkelompok, tapi kamu nanti bekerja sama. Ada yang menjelaskan, ada yang shoot ininya, ngerekamnya, terus ada yang nanti merapikan hasil rekamannya. Nah ibu ingin saling kompak dalam kelompok itu ya nak ya. Oke, ini kebetulan PowerPointnya Ferry Setiawan ya kalau nggak salah namanya ya. Iya benar Ferry ya. Next ya, today's topik pertama etika penanganan. Kedua, langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris. Ya itu yang di materi ini, itulah yang akan dibicarakan. Mungkin ibu lihat slide-nya banyak banget, lebih dari 10 loh, hebatnya itu kelompok Ferry ya. Jadi maka ibu bilang materinya banyak banget nih, maka ibu suka, maka ibu coba pakai untuk video pembelajaran hari ini ya. Hambatan hubungan telepon bahasa Inggris yang ketiga. Oke,
Baik anak-anak, next. Kita lanjut dengan etika penanganan bahasa Inggris. Yang Ibu selalu bilang, penanganan etika bahasa itu sama dengan etika penanganan etika bahasa Indonesia, sama. Nah, tidak boleh menyebut kata hello, langsung aja good morning atau selamat pagi ya nak ya. Contoh kalimatnya seperti itu. Nah, di sini kelompok Ferry ini sudah membuat PowerPoint dengan sebegitu rapinya, bagusnya. Di sini dia menerangkan etikanya menyiapkan alat untuk mencatat pesan atau pemberian. Sama kan seperti etika penanganan bahasa Indonesia. Mengangkat telepon, nah ini caranya sampai dia tulis loh. Sampai dia kasih tahu di sini mengangkat telepon dengan segera menggunakan tangan kiri. Nah, sesuai dengan yang Bu Neneng ajarkan ya, mengangkat telepon dengan tangan kiri. Dan menghindari kata hello, sama ya. Bahasa Indonesia bahasa Inggris sama menghindari kata hello karena tidak sesuai dengan keadaan atau situasi. Itu karena situasi kita lagi bicara dengan relasi perusahaan ya nak ya. Oke, kedua di sini menyebutkan. Nah, tadi menyiapkan, sekarang keduanya itu menyebutkan identitas nama, pribadi, dan perusahaan. Jadi menanyakan etika kita menyebutkan nama kita siapa, terus jabatan kita apa, dari perusahaan mana, alamatnya kalau perlu ya. Kalau dia misalnya si penerima pesan tidak mau nanya kan kita harus ngomong juga. Saya dari sekretaris PT Makmur Sentosa atau yang lainnya juga nggak masalah ya. Nah, yang penting kamu menjelaskan jabatan kamu di perusahaan itu apa ya. Jadi yang menerima telepon itu tahu, oh Kak, si Rina ini, Ibu Rina ini jabatannya sekretaris PT Makmur Sentosa. Ya, seperti bahasa Indonesia ya nak ya, sama seperti itu. Nah, di sini dibilang juga berbicara dengan sikap menyenangkan. Apa sih Bu sikap menyenangkan seperti ini? Jadi suara kita itu kalau bisa terdengar lembut, ramah, sopan dan segala macam itu udah mencerminkan kita bicara yang menyenangkan Kak. Nah, kalau misalnya kita sambil misalkan selamat pagi, nah dari intonasinya aja kan udah ketahuan ya kita kayaknya kayak judes-judes gimana gitu. Kalau misalnya selamat pagi, nah beda kan dengan selamat pagi, ada bisa dibantu. Nah kayak gitu kan udah mencerminkan kalau kita tuh mungkin lagi kesel, lagi apa, udah nggak menyenangkan, baru awal ya nak ya. Kalau misalnya selamat pagi, Ibu Rina, sekretaris PT Makmur Sentosa, ada yang bisa saya bantu? Nah, dari intonasinya saja kita bisa dengar nih orang menyenangkan ya, kayaknya sopan banget nih ngomongnya, lembut suaranya gitu ya, santun gitu ya nak ya. Jadi dari suaranya udah tahu ya nak ya, kita bisa nilai. Oke. Terus di sini berbicara, tadi satu menyiapkan, dua menyebutkan, tiga berbicara dengan tempo suara yang wajar. Jangan selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Nah, itu terlalu cepat juga. Jangan juga selamat pagi. Nah, itu juga kelamaan juga nak. Bisa seharian telepon kayak gitu. Ya nak ya. Jadi wajar saja selamat pagi, Ibu Rina, sekretaris PT Makmur Sentosa, ada yang bisa dibantu? Nah, seperti itu. Jadi intonasinya tepat dan wajar. Nggak dibuat-buat dan tidak, kalau anak sekarang bilang alay ya nak ya. Alay itu maksudnya dibikin-bikin. Jadi nanti malah merusak percakapan ya, seperti wajar aja seperti biasa kamu bicara dengan relasi perusahaan. Oke. Di sini juga disebutkan memanggil penelepon dengan Mister atau Miss ya. Jadi bukan, kalau dalam bahasa Inggris ya jangan ibu bapak lagi ya, beda lah ya nak ya. Pahamlah kamu kalian kayak gitu ya. Mengakhiri percakapan dengan thank you, bukan terima kasih, thank you gitu ya nak ya. Jadi kalau memang tadinya menyebutkan selamat pagi ya, thank you, good morning, nggak masalah ditambahin seperti itu ya. Sama semua seperti bahasa Indonesia. Oke, next. Jadi paham ya nak ya, tidak ada perbedaan, hanya nanti ya penulisan LPT dan ibu bilang block note. Kalau block note ibu rasa cuma menyalin, tidak masalah, cuma nanti pada saat mengisi hari, tanggal itu penulisannya juga kan kalau bahasa Inggris kan beda ya nak ya. Nanti itu kalau bisa ibu pengen Zoom meeting aja, karena cara mengisinya itu harus kita langkah demi langkah, nggak langsung menerangkan gini pun kamu nggak akan paham, karena mungkin ini pelajaran korespondensi ini mungkin
pelajaran yang baru kamu kenal gitu ya, masih mungkin kamu masih meraba apa sih Bu komunikasi telepon bahasa Inggris itu. Saya biasa telepon sama teman saya biasa aja tuh, nggak pakai etika segala macem, ya kan, bener nggak? Asal ngomong aja. Nanti kalau perusahaan ya beda lah ya, yang ketemu kan pejabat-pejabat atau relasi perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan pimpinan kalian. Ibu lanjut dengan langkah-langkah penanganan telepon bahasa Inggris. Pertama, istilah telepon dalam bahasa Inggris. Kedua, menjawab telepon bahasa Inggris. Ketiga, menelepon dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Next, kita jabarkan di sini. Nah, istilah telepon dalam bahasa Inggris, answer. Nah, jawab. Nah, di sini kalau kamu sedang sibuk nih sinyalnya. Nah, sinyal sibuk, call panggilan. Ya, di sini cuma dijelaskan seperti itu aja ya di PPT ini yang Ferry buat nih. Color penelepon, call display, layar telepon di merekam tombol telepon. Nah, itu aja nih yang dijelaskan di sini ya. Jadi terus ring, nih, the ring maksudnya ya. Buku telepon, phone book ya. Jadi ini istilah-istilahnya lah kamu harus tahu nih. Sebenarnya gampang, ini bisa kamu cari nanti di internet. Kalau misalnya di sini kurang, Bu saya kurang lengkap nih catatan saya, boleh kamu lihat di internet, cari istilah telepon dalam bahasa Inggris apa aja sih, banyak sebenarnya ya. Terus hang up itu meletakkan hingga panggilan terputus, pick up menjawab telepon. Nah seperti itu. Nah memang harus tahu sih seorang sekretaris, ini kamu posisi sebagai sekretaris ya, bukan sebagai siapa-siapa, bukan sebagai siswa. Kalau nanti kamu sedang praktek saat ujian, jadi kamu selalu apapun pekerjaan kamu pasti kamu posisi sebagai sekretaris, ya nak ya. Oke lanjut. Nah, di sini kita mulai komunikasi telepon dalam bahasa Inggris apa sih Bu? Sebenarnya kemarin udah juga dijelasin ya. Itu komunikasi melalui telepon merupakan kegiatan yang umum dilakukan di berbagai perusahaan di seluruh dunia ya. Tapi bukannya hanya di luar negeri saja, karena kan perusahaan kalian mungkin nanti bekerja sama dengan perusahaan asing. Bisa jadi yang telepon kamu nanti ya perusahaan asing yang memang seorang sekretaris harus bisa menguasai berbagai bahasa, minimal 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Syukur-syukur kamu bisa bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya alhamdulillah. Makanya sekretaris itu harus banyak kemampuan, harus bisa menguasai bahasa yang yang memang benar-benar dikuasai. Biasanya sih bahasa Inggris lah ya yang banyak orang-orang pelajari ya, karena itu memang udah sebagai bahasa sehari-hari biasanya ya. Terus di sini komunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Inggris itu merupakan komunikasi telepon yang baik maupun menerima teleponnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa tuturan yang menyampaikan maksud dan pesan, sama seperti bahasa Indonesia menurut Ibu ya. Jadi nggak ada perbedaan apapun. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ketika mengangkat dan mengangkat telepon, ini bahasanya agak-agak rancu nih ya Peri ya. Ketiga, mengangkat dan mengangkat telepon. Kata yang wajib diucapkan dalam bahasa Inggris, good morning, good afternoon ya nak ya, sesuai dengan sikon hari itu. Misalnya ya pagi, siang. Kalau sore kayaknya malam itu kantor udah tutup kali ya. Maksudnya jarang lah ya ada telepon masuk ya. Mungkin kalau lembur pun ya mungkin untuk lembur untuk perusahaan itu, tapi kalau telepon mungkin udah jarang. Yang paling aktif itu pagi dan siang. Ya nak ya. Terus good morning, thankful calling Jaya Operation. I have you. Nah, seperti kalimat seperti itu. Nah, itu kan gampang ya nak ya. Kamu coba pelajari di rumah ya. Mungkin artinya juga tahu kamu. Jadi dari sekarang tuh belajarlah percakapan yang ringan, yang mudah dimengerti ya. Jadi nanti pas saat kamu mulai belajar percakapan bahasa Inggris, kamu paham apa yang diucapkan teman kamu. Jangan good morning, apa sih artinya? Nah, anak TK mungkin udah ngerti juga kali. Masa anak di SMK nggak ngerti good morning artinya apa, ya kan? Jadi harus bisa dibedakan saat percakapan itu.
pengucapannya juga beda dengan bahasa Indonesia ya. Baik, kita lanjut. Next ya. Nah, menahan telepon, ini maksudnya menahan telepon ya, Ibu bilang maksud apa kemarin. Nah, jadi kalau ada telepon buat pimpinan jangan langsung kamu sampaikan, bener nggak? Kamu tahan dulu, bukan tahan maksudnya lama ya, bukan. Maksudnya kamu tanyakan dulu kepada pimpinan, mau nggak nerima teleponnya ini ya? Mau nggak pimpinan bersedia nggak nih menerima telepon dari si penelepon ya. Jadi kamu pura-pura, Ibu bilang pura-pura sih dengan bahasa yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar ya, saya lihat schedule pimpinan kami dulu. Nah seperti itu. Nah tunggu, mohon maaf tunggu sebentar. Nah tapi nunggu sebentar aja jangan kayak lama-lama. Ya nak ya, kamu segera tanyakan kepada pimpinan, mau nggak nerima. Kalau memang pimpinan kamu nggak ada, bilang aja pimpinan kamu sedang ada rapat di luar kota dengan relasi perusahaan, jangan lagi makan siang keluar. Nah itu memang benar sih lagi keluar, nggak ada di kantor, lagi keluar makan siang, tapi yang realita aja, maksudnya yang ngomongnya yang diatur gitu kata-katanya, bahasa. Maaf Bapak Ibu, pimpinan kami sedang ada janji dengan relasi perusahaan, sedang rapat di luar kota, mungkin akan tidak datang ke kantor. Nah itu kan masuk akal mereka kan, maksudnya oh iya kalau keluar kota nggak mungkin. Nah seperti itu, yang jadi ngasih alasannya yang benar-benar masuk akal. Nah jangan kamu ngada-ngada tapi asal gitu ya. Nah kalau memang ada ya Ibu bilang tadi, kamu bilang mohon sebentar saya lihat schedule apa dulu, atau saya tanyakan dulu kepada pimpinan apakah pimpinan kami mau menerima telepon dari Bapak. Nah seperti itu boleh ya nak ya, asal kita jangan lama-lama, kasihan yang nunggu itu. Nah kamu boleh putarkan lagu ya, maksudnya dia nggak bosen ya ngedengerin nunggu gitu ya. Oke, kata yang wajib diucapkan dalam bahasa Inggris, please, maaf. Nah kayak gitu ya nah ya. Hindari kata hang out. Nah hang out, nah dihindari ya. Nah di sini juga hindari kata oke. Kenapa nggak boleh ya? Karena memang kita situasinya ini, kita nelponnya kan Ibu bilang tadi, berkali-kali Ibu bilang kita bukan sama teman, bukan sama orang tua atau saudara ataupun kerabat, dengan relasi perusahaan. Jadi memang benar-benar kalimatnya itu harus ditata, disusun dengan bagus. Walaupun emang telepon sih kita nggak direncanain, tapi kan kita sudah, nama kita sudah tahu ini kita akan berhadapan dengan tamu-tamu perusahaan kita, tamu-tamu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi kita memang sudah menguasai tata bahasa yang baik ya. Very good, hindari kata yep. Ya yep itu kan biasa ke teman. Oke. Yoy. Nah, yup. Nah, kayak gitu kan tuh istilah-istilah gaul ya nak ya. Kalau very good, nah itu kan sopan ya nak ya. Oke. Kalau Ibu mau oke nggak apa-apa ya, soal Ibu nggak lagi telepon nih. Lanjut. Nah, ketika memerlukan waktu untuk menelepon kembali, nah kata yang wajib diucapkan dalam bahasa Inggris, I'm sorry sir, look like I need more time to find what you want. I will call you back. Apakah kamu mau, mungkin ini butuhkan waktu, apakah nanti mau telepon kembali gitu, ditawarkan seperti itu. Biasanya ya itu, kenapa nanti sudah mengisi LPT, yaitu kadang kan pimpinan kita nggak ada nih di tempat. Nah, pimpinan kami sudah tidak ada di tempat. Bolehkah tinggalkan pesanan seperti itu? Atau telepon kembali. Biasanya mereka sih males ya telepon balik. Paling baiklah kami akan titip pesan, tolong sampaikan kepada pimpinan Anda, Bapak Wijaya kami undang rapat pada hari nah itulah kamu catat nanti di lembar pesan telepon dengan teliti dan rapi. Ibu bilang kemarin jangan langsung ke LPT-nya, sediakan kertas lembar dulu ya nak ya, baru sudah kamu terima semua pesannya baru kamu pindahkan ke LPT. Kalau block note itu gampang, tinggal menyalin isi pesan. Jadi block note itu Ibu ingatkan lagi pesan yang akan kita sampaikan. Ya nak ya, pesan yang akan kita sampaikan. Jadi sebenarnya isi LPT itu gampang juga. Tinggal kamu salin aja isi pesan dan block note. Sebenarnya kalau kita tahu tekniknya, makanya dari sekarang nih kita mulai pahami ya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oke.
Kita lanjut. Nah, bentar ya. Jika kurang memahami ucapan penelepon, gimana kemarin nak Ibu bilang kalau kita kurang paham sekali dia ngomong, misalkan dia memberikan pesan, terus kita nggak jelas kayak nomor telepon aja. Kamu nanyakan boleh nomor telepon yang bisa dihubungi, dia sebutkan nggak 021 bla bla bla, terus mohon maaf Bapak atau Ibu, boleh diulang kembali nomor teleponnya? Boleh sekali kamu ngomong minta diulang, jangan berkali-kali. Nanti berkali-kali juga orangnya kesel lah, udah hampir lebih 3 kali diulang-ulang terus ya. Nah, kalau dalam isi pesan kamu boleh menggunakan spelling abjad yang Ibu ajarkan kemarin ya. Masih ingat, maka Ibu bilang hafal di luar kepala ya, spelling abjadnya itu jangan nanti pas saat kamu percakapan isi pesan dia misalnya menyebutkan nama kurang jelas hurufnya, misalnya C, Charlie, nah kamu Charlie itu C, nah kamu udah paham. Kemarin kan Ibu bilang tolong tambahkan pakai nama kota, pakai nama ini, jadi kamu kalaupun nanti si penelepon itu menggunakan kata menggunakan kata ini kota atau kamu udah paham, saya Bandung, Semarang, oh berarti S, Bandung B. Nah kamu udah paham, jadi dengan otomatis kamu nggak banyak nanya. Ya nak, itulah keterampilan seorang sekretaris harus bisa seperti itu. Ya nak ya, oke. Nah di sini selalu kalau misalkan kamu kurang mendengar ya I'm sorry. Nah suruh diulang lagi kata-katanya, nggak apa-apa, seperti sekali aja, jangan berkali-kali. Ya sama seperti bahasa Indonesia, oke. Terus next, meminta apa nih klasifikasi pada penelepon. Kata yang wajib diucapkan dalam bahasa Inggris, apa nih, informasi to make sure I got it right. Nah, how do you speak your last name? Nah, dia menanyakan, ya can you speak that for me? Nah, kata-kata itulah yang kita mau, ada apa lagi nih yang mau disampaikan. Nah, Ibu bilang kemarin juga, misalkan udah pengen menutupnya nih, kira-kira udah mau selesai, dia udah menyampaikan semuanya, terus kamu ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu, tapi kalau bahasanya kan Miss, Mister gitu kan ya. Jadi jangan lupa harus perbedaan bahasa Inggris bahasa Indonesia tuh harus bisa dibedakan ya. Jadi udah akhir mau penutup, kamu tanyakan lagi apa yang mau disampaikan lagi, kali aja masih ada yang terlupa atau yang ketinggalan gitu ya. Kalau dia bilang sudah, terima kasih, thank you, dia bilang maksudnya udah, dia nggak ada yang mau ditambahkan lagi, baru kamu tutup dengan thank you, good morning. Nah karena kan pagi pertama tadi dia awal good morning ya, kamu thank you, good morning. Yang nutup duluan bukannya kamu ya, jadi yang penelepon tutup duluan, baru kamu menerima telepon tutup. Itulah etika penanganan telepon. Masih ingat kan yang KD kemarin tuh ya, materi kemarin itu kamu tahu kan, nggak boleh kamu nutup, yang menerima telepon itu nggak boleh nutup duluan, harus nutup, yang menutup itu yang telepon. Itulah etikanya. Terus itu suaranya juga nggak boleh kenceng-kenceng, pelan-pelan nutup teleponnya. Nah ini kan sekali lagi Ibu bilang bukan telepon di rumah ataupun dengan telepon dengan teman kamu yang seenaknya, misalkan lagi makan telepon sambil makan, sambil nggak boleh nanti ya. Etikanya udah Ibu ajarkan kan gimana, sambil makan ngunyah-ngunyah, terus kita sering ya, pasti kamu pernah ngalami seperti itu, ngunyah makan terus ngomong sama yang menelepon. Sebenarnya itu etikanya nggak boleh, tapi kalau di rumah ya nggak masalah, tapi kalau di perusahaan itu tidak boleh. Oke nak? Oke ya, Bu rasa cukup sampai sini nak ya. Minggu depan Ibu coba akan mau ulangan juga nih Ibu, ulangan harian. Terus Ibu mau sedikit mengajarkan cara mengisi LPT atau dengan block note. Block note itu Ibu rasa gampang deh, cuma mengisi doang. Terus yang susah ini LPT ini ya, kadang kamu tuh saking kalau pas praktek itu saking asiknya ngomong, nggak nulis apa isi pesannya yang disampaikan oleh penelepon. Nah itu kalau nggak banyak latihan nak ya, nanti kamu ya nggak paham, harus ada praktek. Besok kita praktek minggu depan insya Allah. Terima kasih anak Ibu, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran Ibu. Semoga ilmu yang hari ini Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan tugas.
hasilnya bagus-bagus ya nak ya. Tetap semangat belajar HL-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.